Shalom Bapak Ibu yang saya sangat kasihi, dimanapun Anda berada, saya berdoa Anda semua dalam keadaan baik dan semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Dalam segala situasi yang sulit, Anda mencari Tuhan, justru semakin sulit, semakin cari Tuhan. Kita setiap hari diperhadapkan dengan banyak hal yang harus kita putuskan. Tanggung jawab di keluarga, tanggung jawab dalam pekerjaan, tanggung jawab di dalam segala hal. Kadangkala kita merasa sendirian, merasa ditinggal, berjuang sendirian. Saya mau beritahu kabar sukacita bahwa ada satu pribadi yang mengerti apa yang kita alami. Namanya Tuhan Yesus Kristus. Dia bukan hanya mengerti, tapi juga mengalami. Yesus mengalami penderitaan sama seperti kita. Namun Yesus juga menang. Jika Yesus bisa menghadapi, kita bisa menghadapi. Jika Yesus bisa menang, kita juga bisa menang. Saya berdoa kita semua mengalami kekuatan kemenangan bersama dengan Yesus. Ada orang berkata, Yesus menang karena Yesus adalah Tuhan. Saya setuju, tapi dari sisi yang lain juga saya mau beritahu bahwa Yesus juga adalah seorang manusia 100%. Yesus bukan 50% Tuhan atau 50% manusia. Ketika Yesus datang, dia 100% manusia, juga 100% Allah. 100% manusia artinya dia mengerti apa yang kita alami. Yesus pernah menangis, Yesus pernah menderita, Yesus pernah berdoa dengan keluhan. Sama seperti ketika kita berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Yesus mengalami semua yang kita alami. Tetapi Yesus menang. Ada ajakan untuk meneladani Tuhan Yesus Kristus. Satu-satunya cara untuk kita menang adalah percaya, menerima Yesus dan meneladani Dia. Semua prinsip kehidupan Kristus dalam kehidupan kita. Firman Tuhan berkata, sebab imam besar yang kita punya, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Firman Tuhan berkata, sama seperti kita, garis bawahi sama seperti kita, sama dengan manusia, Yesus telah dicobai. Tetapi Yesus menang. Matius 11 ayat 28 berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Yesus mengajak semua orang untuk datang kepada Kristus dan memberikan kelegaan. Roma 8 ayat 29 berkata, sebab semua yang dipilihnya dari semula, mereka juga yang ditentukannya dari semula, untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Artinya jika Yesus menang, maka kita pun menang. Yesus menjadi yang sulung, dan kita sebagai saudara-saudaranya dalam tanda kutip, kita juga bisa mengalami kemenangan. Menjadi kerinduan saya untuk setiap Anda mengalami kemenangan setiap hari dalam segala pergumulan yang kita hadapi. Untuk itu, saya terdorong untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan berseri dengan tema besar, menjadi seperti Yesus. Ada 10 seri, 10 tema khotbah yang akan saya sampaikan. Semuanya menuju kepada satu pribadi, yaitu bagaimana kita melihat kehidupan Kristus dari sisi kemanusiaannya. Dan kita pasti menang karena Yesus menang. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk Tuhan Yesus yang Engkau berikan kepada kami, anak-Mu satu-satunya yang menjadi teladan bagi kami bagaimana hidup sebagai manusia yang mencintai Bapa. Terima kasih untuk teladan Yesus bagi kami. Yesus menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kami mau mata kami tertuju kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang agung, manusia 100%, Allah 100%. Yesus memberikan teladan kepada setiap kami untuk berkemenangan setiap hari dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami buka hati kami untuk belajar kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus, Guru Agung kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan. Saya sungguh-sungguh berdoa supaya kita semua dalam keadaan baik. Apapun situasi kita, Tuhan kita lebih berkuasa daripadanya. Tuhan kita adalah Tuhan yang membimbing hidup kita. Percayakanlah hidup kita kepada Tuhan dalam segala situasi. Kita akan belajar tema yang sangat penting hari ini, yaitu Yesus dan keluarganya. Yesus menjadi manusia, 100% sebagai manusia, sekalipun juga adalah Tuhan atas hidup kita, tapi Yesus adalah imam besar kita. Yesus adalah Tuhan,
Dia mewakili kita dan mewakili Tuhan. Yesus adalah Tuhan 100%. Kita percaya itu, Dia adalah penyelamat hidup kita, tapi Yesus juga adalah manusia dalam darah dan daging. Masih ingat ketika Yesus disalibkan, yang keluar adalah air dan juga darah. Jadi sebagaimana Yesus bisa menang, demikian juga kita bisa menang. Di situasi akhir-akhir ini, ada banyak orang menyerah hidupnya dalam hubungannya dengan keluarga. Ada banyak suami seolah-olah mau tinggalkan keluarganya. Ada banyak istri yang menyerah juga dengan keluarganya, dengan suaminya. Ada banyak anak-anak yang menyerah. Rasanya tidak terima dengan kondisi keluarga. Ada orang tua yang tidak terima dengan kondisi anaknya. Ada banyak orang merasa lebih dekat dengan keluarga lain daripada dekat dengan keluarganya. Mulai muncul pertimbangan dalam pikiran Anda. Seandainya saya ini anggota dari keluarga itu, keluarga sana, keluarga saya hari ini tidak ideal. Kalau saya melihat keluarga orang lain, rasanya ideal sekali. Oh, seandainya saya anak dari bapak itu. Ada banyak pertimbangan, karena kita mulai memperbandingkan hidup kita, keluarga kita, dan juga dengan keluarga orang lain. Sehingga mulai muncul pemikiran-pemikiran yang tidak seharusnya. Dengan situasi yang terjadi, ada banyak orang meninggalkan keluarganya. Ternyata Yesus juga mengalami pergumulan-pergumulan yang kurang lebih sama dengan yang kita alami. Karena Yesus juga muncul, lahir dari kandungan seorang perempuan, tumbuh besar dalam sebuah lingkungan keluarga, dan sebagaimana Yesus menang, dan Yesus memberikan teladan bagaimana jadi anggota keluarga, demikian juga kita bisa meneladaninya. Karena Yesus darah dan daging, manusia 100%, dan Dia menjadi berkat bagi keluarganya. Saya mau membacakan satu bagian firman Tuhan untuk kita semua, yaitu di dalam Markus pasal yang ketiga, ayat 31 sampai 35, saya bacakan. Markus 3 ayat 31 sampai 35, demikian firman Tuhan. Yesus dan sanak saudaranya, artinya Yesus dan keluarganya. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Lihat, ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil Dia, artinya memanggil Yesus. Ada orang banyak duduk mengelilingi Dia. Mereka berkata kepadanya, lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Jawab Yesus kepada mereka, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Mari kita lihat ayat demi ayat, bagaimana Yesus hidup, memberi teladan sebagai seorang pribadi yang hidup di tengah-tengah keluarga. Yesus itu bukanlah turun dari langit, dari awan turun dalam kondisi tidak dilahirkan dalam bentuk, dalam rupa manusia. Yesus bukan malaikat yang turun dari sorga penuh kemuliaan. Yesus sebaliknya dikandung oleh seorang perempuan, lahir sebagai anak kecil, dan bertumbuh. Masih ingat bukan ketika Yesus berusia 12 tahun dan Dia hilang dalam keramaian ketika orang tuanya dan Yesus pergi ke Yerusalem. Yesus mengalami kehidupan seperti anak-anak pada umumnya. Yesus juga mengalami bagaimana hubungannya dengan kakak beradiknya. Yesus mengalami hubungan bagaimana punya hubungan dengan orang tua. Yesus itu punya seorang ayah jasmani. Walaupun memang Yesus tidak dilahirkan dari hubungan suami, istri, daripada papanya, Yusuf dan Maria. Yesus memang dikandung oleh Roh Kudus, tapi lahir benar-benar 100% manusia. Tapi Yesus punya seorang ayah namanya Yusuf. Yesus punya seorang ibu namanya Maria. Yesus punya saudara. Sebab Alkitab menulis
saudara-saudara Yesus ini bukan murid-murid Yesus. Ada Yakobus, saudara Yesus, ada Yusuf, ada Simon, ada Yudas, dan dikatakan saudari-saudari perempuan juga ada. Yesus juga punya sepupu namanya Yohanes Pembaptis. Yesus punya anti, punya sahabat, kerabat namanya Elisabet, punya paman namanya Zakaria. Jadi Yesus dikelilingi oleh saudara-saudaranya. Bagaimana Yesus bisa hidup menjadi teladan di tengah-tengah keluarganya, ini bisa kita adopsi bagaimana kita hidup di akhir zaman ini, di tengah-tengah keluarga kita. Karena apa? Ada banyak persoalan kehidupan yang terjadi, ya hubungannya dengan mertua, hubungannya dengan papa, dengan mama, dengan saudara, pertengkaran kakak adik terjadi. Bagaimana Yesus memberikan teladan supaya kita menjadi anggota keluarga yang baik. Yesus juga mengalami pergumulan sebagaimana saudara dengan kakak beradik lainnya. Memang ada yang menafsirkan bahwa saudara-saudara Yesus ini bukanlah saudara kandung. Tapi juga di sisi yang lain kalau kita selidiki, sangat kuat buktinya bahwa Yesus punya saudara-saudara lahir dari Maria. Tapi Yesus berbeda karena Yesus dikandung oleh Roh Kudus, hanya meminjam rahim daripada Maria. Kita nggak akan masuk dalam perdebatan itu. Tetapi yang kita lihat adalah Yesus hidup di tengah-tengah keluarga. Entahkah itu sepupunya atau memang saudara kandung. Menurut saya benar-benar saudara kandung, lahir dari rahim Maria dengan ayah jasmani lain. Tetapi yang kita mau lihat dari sisi yang kita akan pelajari untuk jadi teladan dalam hidup kita adalah bagaimana Yesus membawa dirinya, bagaimana Yesus membawa dirinya sebagai seorang anak yang punya ayah, punya ibu, dan punya saudara. Dan kalau kita lihat kehidupan daripada saudaranya, mereka semua adalah orang-orang dipakai oleh Tuhan. Jadi pengaruh Kristus bagi keluarganya, sebagai seorang manusia, saya tidak berbicara sebagai pengaruh Kristus, bagaimana Yesus sebagai Tuhan mempengaruhi hidup mereka. Tuhan tidak ada yang bisa membatasi, tapi Yesus sebagai seorang manusia yang tinggal di sebuah rumah, Allah jadi manusia. Bagaimana Yesus berinteraksi dengan keluarganya, itulah yang akan kita lihat. Yesus adalah orang yang diteladani. Sekalipun Yesus pernah juga oleh saudara-saudaranya tidak dihargai. Ada satu kejadian di mana Yesus dan saudara-saudaranya di kitab Yohanes dikatakan, saudara-saudaranya berkata kepada Yesus, kalau kamu mau dilihat oleh dunia, kamu pergilah ke pesta itu, supaya tunjukkan dong bahwa kamu berkuasa. Pernah nggak Anda mengalami, Anda dicurigai oleh saudara kandung sendiri? Koko Anda, kakak Anda, abang Anda, saudara-saudari Anda meragukan panggilan hidupmu. Mungkin mereka meragukan pekerjaanmu. Mungkin mereka meragukan apa saja yang engkau kerjakan. Ada beberapa di antara Anda mungkin mengalaminya. Anda berkata, saya ini kalau di luar rumah saya, ketemu dengan orang lain, saya ini suka dihargai. Orang lain memuji saya. Tapi kalau saya ada di tengah-tengah keluarga saya, mereka selalu mempertanyakan ini dan itu, kamu itu nggak bisa ini, nggak bisa ini, nggak bisa itu. Kita bisa, kamu nggak bisa. Persoalan dalam keluarga kakak beradik dialami oleh Tuhan Yesus juga. Ya, Yesus memberi pengaruh yang baik. Kalau kita mempelajari sejarah, saudara-saudara Yesus jadi orang-orang hebat. Saudara-saudara Yesus dipakai luar biasa. Yakobus yang adalah saudara Yesus ternyata menjadi penulis kitab Yakobus. Sejarah mengarah kepada Yakobus, saudara Yesus. Dialah yang menulis kitab Yakobus. Ternyata yang menulis kitab Yakobus bukanlah murid Yesus dari 12 rasul itu, tapi Yakobus lain, yang dia itu kalau kita selidiki adalah saudara kandung daripada Tuhan Yesus. Ya, oke, saya tidak masuk ke dalam teologis apakah benar-benar saudara kandung atau sepupu. Intinya, orang ini yang dekat dengan Kristus, dengan Yesus, akhirnya pada ujung hidupnya dipakai untuk memuliakan Tuhan Yesus. Bagaimana kita membawa diri bagi keluarga kita, supaya keluarga kita dipakai oleh Tuhan, itulah yang terpenting. Pada akhirnya suatu saat
Ketika kita semua dipanggil Tuhan dan Tuhan datang menjemput kita akan mengetahui segala situasi, segala hal. Pengetahuan kita terbatas, merenungkan firman Tuhan juga terbatas. Tapi yang penting itulah yang kita pelajari. Kita nggak boleh berdebat, menghabiskan waktu. Apakah Yesus memang punya saudara atau itu sepupunya? Yang kita lihat adalah Yesus punya saudara-saudara. Dan dia mempengaruhi hidup mereka dan mereka dipakai oleh Tuhan. Dan Yakobus menulis kitab Yakobus sangat indah. Di sana ditulis prinsip-prinsip kehidupan. Jadi pada akhirnya, awalnya orang-orang ini meragukan Yesus. Mereka berkata, kamu mau jadi seorang pengajar Israel? Pergi dong dari rumah, tunjukkan dirimu kepada dunia. Dan pada waktu itu Yesus berkata, kamu pergi dulu saja, belum waktuku. Setelah mereka pergi, baru Yesus menyusul. Ternyata Yesus mau bela keluarganya. Banyak orang cari Yesus untuk disembuhkan, tapi juga ada banyak orang mencari Yesus untuk melemparinya dengan batu. Yesus enggak mau saudara-saudaranya ikut dilempari batu, karena bersama-sama dengan rombongan Kristus. Lihat, pengaruh Kristus akan kita pelajari sebagai seorang anggota keluarga. Supaya Anda tidak mengeluh dengan kondisi Anda di keluarga Anda. Anda gak boleh berkata begini, ya Yesus kan bisa, ya karena kan dia Tuhan. Betul, tapi juga Anda harus sadar, firman Tuhan berkata, dia adalah manusia 100%. Dia telah menjadi imam besar kita, yang mengerti semua kelemahan kita. Ia telah dicobai sama seperti kita, namun dia menang. Jadi sebagai seorang manusia 100%, manusia, dia menang, dicobai sama seperti kita. Oleh karena itu kita juga bisa belajar dari Kristus. Bagaimana Yesus membawa dirinya dengan baik. Yesus mempengaruhi kehidupan saudara dan saudari-saudarinya. Dikatakan di Kisah Para Rasul, Maria dan saudara-saudara Yesus bertekun sehati dalam doa. Ketika Yesus terangkat ke sorga, semua seisi keluarganya menanti-nantikan Kristus bukan lagi sebagai saudara jasmani. Mereka melihat dia sebagai sosok, sebagai Tuhan yang akan datang kembali. Bagaimana pada akhirnya kita, kalau kita hadir di keluarga kita, suatu saat kalau Tuhan panggil kita pulang, bagaimana supaya kita melihat seisi rumah tangga, keluarga kita, kakak adik, keluarga kita itu mencintai Tuhan. Itulah yang terpenting. Mari renungkan, Anda lahir, ada di keluarga Anda hari ini, bukan untuk Anda meninggalkan keluarga Anda hanya karena Anda melihat kelemahan-kelemahan keluargamu. Anda gak ada di keluarga Anda hari ini, kemudian jadi hakim dan nilai, papa lemahnya begini, mama lemahnya begini, keluarga saya berantem sana sini. Saya gak suka keluarga saya. Kalau bisa saya mau tinggalkan keluarga saya saja. Indah sekali kalau lihat keluarga orang lain. Mereka itu rukun, hidup damai sekali. Seandainya saya menjadi bagian dari keluarga mereka. Tentu memang ada keluarga-keluarga demikian. Karena mungkin sejak dari kecil mereka menerapkan prinsip-prinsip firman sehingga keluarganya terbangun dengan baik. Dan keluarga itu diidolakan banyak keluarga. Seandainya saya adalah anak dari pendeta itu, seandainya saya anak dari bapak itu, indah sekali bapak itu mengasihi anak-anaknya. Indahnya kalau saya adalah anaknya juga. Ini saya mau memberikan sebuah fakta kepada Anda. Yesus juga gak punya keluarga sempurna loh. Yesus punya keluarga yang gak sempurna. Yesus tidak disukai oleh keluarganya, oleh saudara-saudaranya. Namun pada akhir hidupnya, Yesus disalibkan, Yesus bangkit, Yesus mati, bangkit, naik ke sorga. Semua keluarganya menjadi orang yang percaya. Lihat cara pandangnya. Hari ini bukannya Anda mau tinggalkan keluarga Anda, karena mereka gak sempurna. Tapi karena ada Anda, akhirnya hidup keluarga Anda dipakai oleh Tuhan. Jangan melihat cari keluarga sempurna. Buatlah keluargamu jadi indah karena kehadiranmu. Yesus mengalami pergumulan. Kalau kita baca di perikop yang kita baca tadi, kita lihat kembali ayat-ayatnya. Dikatakan ayat 31. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Kalau dalam kitab yang lain dikatakan mereka mau ambil Yesus dari kerumunan karena mereka malu. Kenapa? Mereka menganggap Yesus itu gila. Yesus saudara mereka. Dan dia gila. Dia berkeliling Israel dari kota ke kota, kampung ke kampung, mengadakan mujizat, terjadi kegemparan di mana-mana. Mereka anggap Yesus itu enggak waras. Bahkan orang lain berkata, Yesus
Masa dia adalah Mesias? Bukankah dia itu tukang kayu, manusia biasa? Jadi keluarganya pun malu sama Yesus. Aduh, saudara kita ini sudah gila. Saudara kita ini mau jadi pemimpin, mewartakan firman, pergi dari satu tempat ke tempat yang lain. Aduh, kita malu. Pernah nggak Anda mengalaminya? Anda malu karena keluarga Anda berantakan. Atau keluarga Anda malu karena ada Anda. Gak tahu lagi mau diapain. Hidupnya rusak total. Tidak ada keluarga sempurna. Bahkan keluarga Kristus pun tidak sempurna. Mereka datang untuk mencari dia, memanggil dia. Mereka datang seolah-olah berkata, kamu malu-maluin keluarga, ayo pulang ke rumah. Itulah yang terjadi akhir-akhir ini. Mungkin papa Anda berkata kepada Anda, sebagai seorang anak muda yang sedang mencari jati diri. Kamu malu-maluin papa, kamu malu-maluin mama, kamu membuat malu keluarga besar. Karena sebuah perjuangan, sesuatu yang engkau kerjakan, tidak diterima oleh keluarga Anda. Kalau Yesus bisa menang, ternyata Anda juga bisa menang. Percaya, ayo mata kita tertuju kepada Kristus. Yesus menang, Anda pun menang. Keluarga Yesus enggak sempurna, namun Yesus tetap stay. Dan pada akhirnya keluarganya dipakai oleh Tuhan. Generasi ke generasi ribuan tahun sampai hari ini, keluarganya menjadi inspirasi. Ya. Lalu ayat berikutnya, 32. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia, mengelilingi Yesus. Mereka berkata kepadanya, lihat ibu dan saudara-saudaramu ada di luar, dan mereka berusaha menemui engkau. Waktu Yesus sedang mengajar, keluarganya datang, dan karena crowded banget, mereka nggak bisa langsung ketemu Kristus, Yesus. Jadi orang banyak itu bilang, Guru, Mesias, atau Yesus, saudara-saudaramu datang, keluargamu juga datang. Nah, ini yang Yesus ajarkan kepada kita. Kenapa Yesus mengatakan kepada orang-orang di sekelilingnya, siapa ibuku? Setiap orang yang melakukan kebenaran adalah ibuku dan saudara-saudaraku. Ini bukannya Yesus itu nggak suka keluarganya. Anda bayangkan situasinya ya, Yesus sedang mengajar, murid-murid ada di sana, banyak orang mengerumuni dia, sangat padat orang yang ada di sekeliling Kristus, lalu keluarganya datang, mereka nggak bisa menemui Kristus karena terlalu padat. Lalu mereka berkata, Yesus, itu saudara-saudaramu ada di belakang sana. Saya meminta petunjuk dari Tuhan. Saya minta pewahyuan dari Tuhan untuk mengerti situasi ini. Saya mau jelaskan kepada Anda. Maksudnya begini, ketika Yesus berkata, siapa ibuku, saudara-saudaraku? Bukannya Yesus gak suka keluarganya. Orang-orang yang ada di sekeliling Kristus pada waktu itu adalah orang-orang yang terkagum-kagum. Mungkin mereka berkata begini, wow, itu ibunya ya, wow, itu saudara-saudaranya ya, wow, seandainya saya ini anggota keluarga, seandainya saya ini juga adalah anak Maria. Itu yang saya dapat. Saya berdoa sungguh-sungguh minta pengertian. Dan Yesus menghibur orang-orang yang ada di sekeliling mereka. Yesus berkata begini, kamu gak usah berkata seolah-olah ya, ini memang tidak tertulis, tapi dalam pengertian diberikan oleh Tuhan, saya menangkap spiritnya begini. Yesus menghibur mereka. Yesus berkata begini, kamu sebenarnya juga bisa jadi dekat dengan saya loh, seperti saya dan ibu saya. Kamu juga bisa dekat dengan saya seperti saya dan saudara-saudara saya. Siapa saudara dan ibu saya? Kamu pun adalah bisa jadi seperti ibuku. Kamu pun bisa jadi seperti saudaraku. Yesus tunjuk satu orang demi satu orang di sekelilingnya dan berkata, kamu pun bisa begitu dekat erat denganku seperti keluargaku. Jadi begitulah skenarionya. Ada orang berkata, wow, itu keluarganya, itu saudara-saudaranya. Mereka mau menemui engkau. Yesus hibur mereka. Engkau juga bisa jadi saudaraku asalkan engkau melakukan firman. Jadi di sini bukannya Yesus nggak menghargai keluarganya. Yesus mendengarkan perkataan mereka, lalu Yesus menghibur mereka. Ternyata juga kita semua bisa dekat dengan Kristus seperti Yesus dekat dengan ibunya dan saudara-saudaranya. Lalu ayat 34, ia melihat kepada orang yang duduk di sekelilingnya dan berkata, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Ini prinsipnya. Apa yang harus kita lakukan sebagai anggota keluarga
di tengah-tengah keluarga kita yang banyak kelemahan. Ya, ada pepatah mengatakan, lebih hijau rumput tetangga. Kita melihat kelebihan orang lain, kita melihat keluarga yang harmonis, kita melihat pasangan-pasangan yang harmonis, dan kita berkata, oh seandainya dia adalah pasanganku. Oh seandainya dulu saya tidak memilih pasangan saya yang hari ini. Kenapa saya melakukan kesalahan? Kenapa begini, kenapa begitu? Kenapa yang lain lebih bahagia dibanding saya? Stop berpikir demikian. Yesus tidak punya keluarga sempurna. Anda tidak punya keluarga sempurna. Tapi Yesus bisa dipakai oleh Tuhan, memengaruhi keluarganya. Anda pun bisa demikian. Mari lihat kepada Kristus. Dan Anda bisa jadi anggota keluarga yang membawa kebaikan. Menjadi anggota keluarga yang mempengaruhi keluarga. Sehingga kalau kita lihat di akhir hidup, Yesus naik ke sorga. Semua keluarganya dipakai oleh Tuhan. Bukan hanya Yakobus dipakai oleh Tuhan, bahkan Yudas saudaranya ternyata menjadi penulis kitab Yudas. Yesus mempengaruhi keluarganya sedemikian rupa. Apa prinsip-prinsip yang harus kita lakukan? Yang pertama, supaya kita menjadi anggota keluarga yang baik adalah kita harus menjadi seorang pribadi yang suka berdoa. Kalau Anda menjadi seorang pribadi yang suka berdoa, Anda akan dikuatkan untuk merespon Papa Anda. Kalau Anda menjadi seorang yang bersekutu dengan Tuhan, Anda diberikan kekuatan untuk mengasihi, mengampuni keluarga. Mengasihi, mengampuni, karena adalah orang yang berdoa. Yesus adalah orang yang berdoa. Yesus adalah orang yang sungguh-sungguh. Kalau Anda mempelajari kitab Yakobus, kitab Yudas, kitab Yudas itu sangat pendek, Yakobus juga pendek kitabnya. Ayo baca. Itu adalah prinsip-prinsip kebenaran yang ditulis oleh saudara-saudara Yesus. Yang pasti adalah prinsip-prinsip itu mereka pelajari dari Kristus. Karena selama 30, Yesus dari lahir sampai usia 30 tahun, Yesus jadi tukang kayu. Dan Yesus dilihat di teropong kehidupannya. Bagaimana cara hidup Yesus di rumahnya. Itulah yang dilihat oleh Yakobus, itulah yang dilihat oleh Yudas. Dan itulah juga ketika Roh Kudus memimpin hidup Yudas dan Yakobus, mereka mulai tulis prinsip hidup Kristus yang mereka lihat dengan mata sendiri ketika mereka hidup sebagai satu keluarga di sebuah rumah dengan Maria sebagai mama. Ada juga Yusuf, tapi Yusuf nggak banyak dicatat di Alkitab, kemungkinan Yusuf meninggal lebih dulu. Tapi ketika mereka hidup sebagai kakak beradik, mereka ada dalam satu rumah, di mana Maria sebagai ibu mereka lihat prinsip Yesus sejak masa muda. Yesus adalah orang yang berdoa. Yakobus mengajarkan, kita ini nggak boleh mencobai Tuhan, nggak boleh mencobai, tidak boleh prinsip-prinsipnya itu yang pasti adalah prinsip hidup Yesus yang dilihat oleh Yakobus ketika mereka hidup bersama. Kita ini harus, kata Yakobus, kita ini harus cepat mendengar, tapi lambat berkata-kata. Ini adalah prinsip di kitab Yakobus. Saya nggak punya waktu banyak untuk menjelaskannya. Saya rangkumkan saja. Yakobus menekankan, kita ini sebagai manusia, harusnya kita ini lambat berkata-kata. Kita ini harus dengar dulu, dikelola dulu baru kita berkata-kata. Kenapa ada banyak masalah rumah tangga terjadi? Karena kita ini cepat berkata-kata, lambat dengar. Itulah mungkin saya membayangkan, ayo Anda bisa visualkan. Yakobus hidup dengan Kristus dalam satu rumah, sebagai kakak beradik, atau sanak saudara, atau sepupu. Karena kita nggak mau bahas teologinya. Bayangkan mereka hidup sebagai seorang muda yang bertumbuh bersama-sama, sebelum Yesus melayani usia 30 tahun. Yakobus melihat prinsip kehidupan yang luar biasa. Yesus itu adalah orang yang sungguh-sungguh, bukan cuma asal ngomong. Yesus itu lambat untuk berkata-kata, memberi penilaian. Yesus itu dengar. Yesus mungkin banyak dihina, karena mulai ada panggilan dalam hidupnya. Ada mujizat-mujizat yang tak tertulis di Alkitab, yang terjadi di keluarganya. Ada juga ketika Yesus usianya 12 tahun. Yesus hilang dalam perjalanan, ternyata ada di bait Allah. Ketika kemudian orang tuanya menemukan dia, Maria berkata, kenapa engkau melakukannya? Yesus berkata, aku harus ada di rumah Bapakku. Pastilah dalam kehidupan mereka sehari-hari ada 1-2 hal yang mulai menunjukkan kenabian, panggilan Kristus, dia sebagai guru mulai menonjol.
Dan Yakobus sebagai saudaranya pasti melihat itu sekalipun belum percaya 100% bahwa dia juga adalah Tuhan. Kemudian ketika Yakobus mendapat panggilan, Yesus terangkat ke sorga, Yakobus menuliskan prinsip hidup. Kita ini harus lambat berkata-kata. Ini prinsipnya, kalau kita berdoa, kita lebih cepat berdoanya sama Tuhan, berkata-katanya di hadirat Tuhan. Kita akan menjadi orang lebih banyak dengar. Kita nggak menghakimi pasangan kita, nggak menghakimi papa kita, nggak menghakimi mama kita. Ada banyak pertengkaran terjadi karena kita ini belum tahu apa yang terjadi, terlalu cepat ngomong. Sehingga orang tua tersinggung. Baru datang ke rumah, belum tahu situasinya langsung marah. Terjadi pertengkaran. Mari kita praktekkan prinsip kehidupan. Menjadi seorang yang berdoa. Yesus adalah orang yang berdoa. Kalau kita lihat dalam prinsip ketika Yesus mengumpulkan murid-muridnya, Yesus semalam-malaman berdoa. Dikatakan Yesus berdoa sungguh-sungguh. Dan besoknya Yesus menunjuk murid-muridnya 12 rasul yang akan menemani dalam pelayanan Kristus. Yesus adalah orang yang berdoa. Yesus berdoa di Taman Getsemani. Yesus ketakutan, lihat dia juga adalah manusia. Dikatakan bukan ketakutan, sangat ketakutan. Pernahkah Anda mengalaminya sebagai anggota keluarga? Anda mengalami saat-saat, momen-momen di mana Anda merasa mau mati rasanya. Yesus pernah mengalaminya. Jadi kalau Yesus menang, Anda pun bisa menang. Yesus nggak punya keluarga sempurna sekali lagi. Anda nggak punya keluarga sempurna. Tapi Yesus menang. Demikian Yesus menang, kita juga demikian. Yesus mengalami penderitaan-penderitaan manusia. Tapi dia berdoa. Hidupnya itu berdoa. Memohon kepada Tuhan, kata firman Tuhan. Yesus itu berdoa dalam keluhan-keluhan yang tak terucapkan kepada Tuhan. Dia mencurahkan isi hatinya di hadapan Bapa. Sekalipun dia punya keluarga, Yesus tahu tempat curhat terbaik adalah Tuhan, adalah Bapanya. Supaya kita jadi anggota keluarga yang baik, yang mempengaruhi papa mama dalam hal yang baik dan benar. Mari kita punya hidup, punya prinsip yang berdoa. Kapanpun cari waktu berdoa, bersekutu dengan Tuhan. Cerita pergumulan hidup Anda, jangan hanya cerita kepada orang lain. Apalagi kalau kita cerita kepada orang yang tidak bertanggung jawab. Belajar ceritanya sama Tuhan. Curhatnya kepada Tuhan. Dalam hati sakit, dalam hati merasa terhina oleh keluarga. Dalam hati rasanya mau mati rasanya. Yesus pernah mengatakannya kepada murid-muridnya. Ayo tolong kamu berdoa ya, berjaga-jaga 1 jam dengan aku. Aku akan pergi berdoa ke sana. Dan ternyata mereka tidur. Yesus berkata, saya sedih, mau mati rasanya. Pernah nggak Anda mengalaminya? Anda berkata, kalau bisa mati aja. Yesus nggak mau mati. Yesus hanya cerita isi hatinya. Mau mati rasanya. Mungkin Yesus mengatakannya dengan mata berkaca-kaca. Yesus pernah curhat. Dia mengatakan kepada muridnya, bukankah itu curhat? Mau mati rasanya. Tapi murid-muridnya gak peduli sama gurunya, mereka tertidur. Gak bisakah kamu bertahan bersama dengan saya 1 jam aja, kamu dengar curhat saya. Yesus, kelihatan kan kemanusiaan Kristus. Dia adalah orang yang berdoa. Dan Yesus adalah orang yang, prinsip yang kedua, kita harus menjadi orang-orang pribadi di tengah-tengah keluarga kita, adalah orang yang kata-kata dan perbuatan kita harus sama. Terjadi pertengkaran keluarga, kakak beradik, papa mama, mertua, menantu, karena kadang-kala apa yang kita ucapkan gak kita lakukan. Saya mengatakan begini, saya juga belajar. Belum tentu saya sempurna, memang saya gak sempurna. Saya juga mengalami pergumulan, bagaimana kalau saya berbicara, saya juga harus melakukannya. Yesus juga melakukannya. Kata-kata yang kudus, dalam kehidupan bersama-sama, Yesus dan saudara-saudaranya dalam satu rumah, saudara-saudaranya pastilah melihat Yesus bukan orang yang berkata-kata kasar. Bukanlah orang yang ngomong apa tapi gak dilakukan. Lihat, Yesus sebelum melayani full ketika usia 30 tahun lalu melayani, berkeliling, memberitakan kabar baik. Yesus adalah tukang kayu. Dari umur berapa Yesus jadi tukang kayu? Mungkin setelah usia 12 tahun, kalau di Israel 12 tahun itu akil balik. Menjadi orang yang sudah mulai dewasa, dianggap dewasa umur 12 tahun. Kalau zaman hari ini, orang dewasa dianggap kita tidak memperkerjakan anak di bawah umur adalah usia 18 tahun. Anggaplah Yesus mulai kerja full sebagai tukang kayu, umur 18 tahun.
18 tahun sampai 30 tahun, 12 tahun. Yesus bekerja full, tidak untuk siapa-siapa, tapi untuk ekonomi keluarganya. Yesus bukan hanya kata-kata, dia bekerja 12 tahun untuk ekonomi papanya, mamanya, saudara-saudaranya. Itulah yang dilihat oleh Yakobus. Walaupun Yakobus itu belum jadi seorang penulis kitab, dia masih ragu-ragu apakah saudara saya ini benar-benar Mesias atau enggak. Tapi ketika Yesus mengajar, Yesus kemudian diikuti oleh saudara-saudaranya, mereka ragu kemudian percaya, Yesus terangkat ke sorga, Yakobus diurapi Roh Kudus dan menuliskan kitab. Tentunya 12 tahun itulah yang dia lihat. Dia melihat saudaranya namanya Yesus bekerja banting tulang. 12 tahun. Semua pendapatannya memang gak ditulis. Yesus punya keluarga, menikah dan sebagainya. Yesus mendedikasikan 12 tahun sebagai seorang pria muda, bekerja sungguh-sungguh. Sehingga Yesus terkenal bukan sebagai nelayan. Yesus terkenal sebagai tukang kayu. Bukankah dia tukang kayu? Artinya sudah famous banget. Di mana-mana orang tahu dia tukang kayu, buat perabot, buat kursi, buat rumah, buat kamar tidur atau buat apa saja dari kayu. Terkenalnya sebagai seorang tukang kayu. Artinya Yesus adalah orang yang bekerja, pribadi yang bekerja. Yesus itu berkata-kata, tapi juga bekerja. Sehingga prinsip hidup inilah yang orang lihat. Yesus itu berkuasa dalam pengajarannya, sebab dia berkata-kata dan bertindak. Mari kita belajar prinsip yang kedua ini. Mulai sekarang itu, jangan apa-apa langsung janji ke keluarga kita. Nanti begini, pokoknya nanti saya yang akan lakukan. Tapi nggak lakukan hal-hal kecil saja di rumah. Mulai pegang perkataanmu. Kalau janjian, kalau batal, kabari. Jangan udah batal lewat nggak dikabari. Makanya kan orang tua dan anak berantem karena apa? Kadang-kala anaknya pergi, janji pulang jam berapa, nggak pulang, tidak ditepati. Lalu pulang, misalkan dari gereja pulang, lalu dimarahi keluarga. Mereka gak mau percaya gereja yang Anda kunjungi. Anda gak pegang janji. Kalau terlambat pulang, beritahu, Pak, Ma, saya terlambat pulang, hai anak muda. Karena Yesus adalah orang yang memberikan teladan kepada saudaranya, Yakobus. Jangan cepat untuk berkata-kata. Cepatlah dengar. Apa yang dikatakan, perhatikan apa kata mama. Perhatikan apa kata istrimu. Perhatikan apa yang diucapkan oleh suamimu. Bukan hanya dengar, tapi memperhatikan. Jangan cepat ngomong, tapi dengar apa yang dikatakan keluargamu, isi hati mereka, pertimbangkan, lalu mulai berbicara. Yesus adalah orang yang berkata-kata, tapi juga adalah orang yang hidup dalam perbuatan. Yang ketiga, supaya kita ini menjadi anggota keluarga yang memiliki kemenangan dan mempengaruhi keluarga adalah jangan suka mencobai keluarga kita. Ada orang itu semakin benci sama keluarganya karena orang ini lihat kelemahan keluarganya, lalu keluarganya ini atau papanya sengaja dibiarkan oleh kita, oleh Anda. Mungkin Anda lihat papa Anda adalah orang yang suka berbicara, tapi kemudian Anda karena benci, Anda enggak mengingatkan. Seharusnya ada bagian yang bisa Anda sebagai anak sampaikan. Pak, waktu itu Papa bilang begini, besok kan kita harus mengerjakan ini. Intinya begini, kita enggak boleh biarkan orang, keluarga kita jatuh. Lalu kita berkata, tuh kan sudah saya bilang, biarin. Rasain mereka ngomong ini tapi enggak dilakukan. Mereka merasakan apa yang mereka katakan. Rasain, nah itu kata-kata begini enggak membangun keluarga. Jadi kalau Anda hadir di keluarga Anda lihat orang mau jatuh, Anda harus bicara. Pak, Ma, Koko, Cece, Abang, Kakak, gimana kalau begini? Anda harus mengucapkan supaya mereka jangan jatuh, makin jatuh. Ini prinsip hidup yang saya lihat dari seorang manusia 100%, namanya Kristus. Saya nggak berbicara soal ketuhanannya. Yesus itu memberikan teladan loh. Waktu yang seperti yang saya sampaikan tadi, Yesus belum dipercayai oleh saudara-saudaranya, Yesus diminta oleh mereka, tunjukkan dirimu kepada dunia. Di hari raya, tunjukkan, kamu datang ke sana buat mujizat supaya orang lihat kalau kamu benar-benar adalah Tuhan, maksudnya begitu. Yesus kemudian berkata, kamu pergi dulu, belum waktu saya. Karena sekali lagi,
Yesus kalau pergi bersama saudara-saudaranya, Yesus akan membawa kecelakaan bagi saudara-saudaranya. Mungkin saudara-saudaranya juga ikut dihina, mungkin saudara-saudaranya juga dilempari batu, karena kamu saudaranya ngaku-ngaku Mesias itu ya. Yesus berkata, kalian pergi dulu ya. Waktuku tuh belum tiba. Ketika saudara-saudaranya pergi, baru Yesus nyusul. Diam-diam kata firman Tuhan. Lalu ini kejadian yang sangat famous di Alkitab. Yesus menyusul, Yesus berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Yesus memang dikerumuni banyak orang waktu itu, namun Yesus menyelamatkan keluarganya. Lihat, prinsip hidup ini kalau kita adopsi bagi keluarga kita akan memberikan pengaruh yang baik kepada mereka. Kalau kita ada di tengah-tengah keluarga kita tahu bahwa mereka bisa celaka karena kita harus memberikan perlindungan kepada mereka. Tapi kita harus bicara kepada mereka. Jangan kita biarkan, karena kita marah sama mereka, kita berkata, ya sudah, saya nggak mau bicara lagi sama kalian. Yesus nggak berkata begitu sama saudara-saudaranya. Yesus berbicara, Anda juga harus bicara. Pak, jangan begini Pak, kalau kemarin itu kejadiannya begini-begini, kalau Papa lanjutkan, mungkin nanti kejadian nanti buruk. Anda juga mengatakan demikian kepada saudari, kepada saudara Anda. Jangan membiarkan mereka, karena Anda mau balas dendam kepada mereka, karena mereka merasa mereka menzolimi saya, karena mereka melakukan ini dan itu jahat kepada saya. Biarin, saya lihat mereka akan hancur hidupnya. Enggak, prinsip hidup begitu tidak ada dalam Kristus. Tidak dihidupi oleh Tuhan Yesus. Yesus menyelamatkan keluarganya loh. Yakobus kemudian, Yudas juga menulis. Yudas menuliskan prinsip-prinsip yang luar biasa. Yudas mengajarkan untuk kita membangun diri atas dasar iman yang paling suci. Itu yang diajarkan oleh Yudas. Prinsip hidup itu dilihat oleh Yudas ketika Yudas tinggal bersama-sama dengan Yesus. Yesus adalah pribadi yang sangat jaga hidupnya. Dia nggak membiarkan orang lain terluka, dia jaga keluarganya. Dia nggak menuntut, tapi dia memberi kepada keluarganya. Prinsip hidup yang keempat adalah yang saya pelajari dari Kristus adalah pengampunan. Supaya Anda menabur apa yang baik bagi keluarga Anda. Dan saya percaya kalau Anda menabur dalam firman, Anda juga akan menuainya, bukan? Anda tabur kepada papa, kepada mama, kepada kakak beradik Anda, kepada mertua, Anda juga yang akan menuainya. Barang siapa menabur, dia akan menuai. Yesus adalah seorang anggota keluarga yang punya prinsip hidup mengampuni. Anda benar-benar harus pegang prinsip ini, sebab keluarga Anda nggak sempurna. Mungkin Anda bangga-banggakan papa, tunggu waktunya, tiba-tiba ia melakukan kesalahan. Anda masih bangga nggak? Anda mungkin bangga sama mama, wow mama adalah wanita terhebat di dunia ini. Tunggu sampai tiba-tiba emosinya meledak. Anda melihat seorang sosok yang berbeda. Namun apakah kalau ini semua terjadi, Anda kemudian menghakimi keluarga Anda kemudian melirik kepada keluarga orang lain, Anda berkata, enak ya keluarga ini. Kalau keluarga saya, aduh nggak usah diharapkan. Keluarga saya itu hancur, keluarga saya, pokoknya saya ini nggak senang ada di keluarga saya. Makanya saya ini kalau bisa cepat-cepat pergi dari rumah. Saya suka hang out saja sama keluarga, bukan orang-orang, bukan keluarganya. Saya suka pergi sama sahabat-sahabat saya, karena mereka itu baik. Tapi kalau keluarga saya, aduh banyak kelemahannya. Anda kemudian mungkin Anda adalah sosok yang seorang pribadi yang melihat membanggakan koko Anda. Wow, koko saya itu begini, kakak saya itu begini, hebat mereka itu panutan lah. Tiba-tiba mereka melakukan sesuatu tindakan yang merugikan Anda. Masihkah Anda membanggakan mereka? Mari kita lihat Kristus. Yesus pernah dianggap gila oleh siapa? Saudara-saudaranya sendiri. Pernah nggak Anda dianggap gila sama saudara Anda? Mereka bukan hanya menganggap gila dalam hati, mereka pergi ke muka umum dan berkata, di mana dia? Saudara kami, namanya Yesus. Sudah gila orangnya. Kami mau cari dia, mana? Pernah nggak Anda di kerumunan, di sebuah rumah, dalam sebuah acara, tiba-tiba keluarga Anda datang dan berkata, jangan dengarkan dia, sudah gila. Yesus pernah mengalami perasaan-perasaan demikian. Yesus dianggap gila oleh siapa? Saudaranya. Namun pada akhirnya ketabahan Kristus, ketabahan Yesus sebagai anggota keluarga, semua orang seisi keluarganya yang ragu, pada akhirnya mereka menjadi seorang yang memberitakan Injil. Mungkin keluarga Anda hari-hari ini meragukan Anda.
Mari kita teladani Kristus. Dia mengampuni papa dan mamanya. Bayangkan, 12 tahun tertinggal di sebuah kota. Bayangkan kalau Anda naik kereta, naik mobil, naik pesawat, pergi ke satu kota, lalu papa mama Anda pulang, Anda tertinggal di kota itu usia 12 tahun. Lalu ketika Yusuf dan Maria datang menemukan mereka, mereka tanya, kamu kok gitu, kamu kok hilang sih? Harusnya yang bertanggung jawab adalah orang tua, bukan anak bertanggung jawab, masih kecil 12 tahun. Tapi Yesus gak kepahitan sama papa mamanya. Yesus gak berkata, Anda berdua adalah orang tua yang tak bertanggung jawab. Harusnya kalau saya hilang, yang tanggung jawab adalah Anda sebagai orang tua. Tapi ketika Yesus ditemukan, Maria tanya, kenapa engkau melakukannya? Yesus berkata, bukankah aku harus ada di rumah Bapakku? Lihat, ada rasa aman. Yesus mengampuni orang tuanya sejak kecil, karena mereka gak sempurna. Ada kejadian A, B, C di rumah Anda hari-hari ini, apalagi sering ngumpul kan? Karena kerjanya dari rumah. Ada banyak kelemahan ini, itu, ada banyak intonasi, mungkin ada banyak mata melotot, karena gak senang ini dan itu, satu rumah, 24 jam ada bersama-sama, mulai kelihatan kelemahan satu dengan yang lainnya. Saya mau beritahu, Yesus mengalaminya, tapi Yesus menang. Ada banyak kelemahan terjadi, tapi Yesus mengampuni. Yesus mengampuni saudara-saudaranya karena mereka menganggap dia gila. Yesus memberikan tanggung jawab, menunjukkan tanggung jawab yang luar biasa. Kapan kita mengampuni keluarga kita? Itu adalah pertanyaan yang pernah ditanyakan oleh Petrus. Guru, seberapa banyak saya mengampuni? Petrus berkata, apakah 7 kali? Yesus berkata, enggak. 7 kali, 70 kali, 7 kali, intinya sebenarnya itu tak terbatas. Setiap hari kita harus mengampuni keluarga kita. Tapi sampai kapan supaya mereka berubah? Sampai kapan saya harus mengampuni mereka? Sampai kita dipanggil Tuhan. Kita harus mengampuni keluarga kita. Mari kita belajar prinsip kehidupan doa. Jadilah seorang kakak, seorang koko, seorang abang yang mengampuni tiap hari. Berdoa tiap hari. Kata-kata kita ini, setiap kali kita berkata-kata sesuatu, kita juga barengi dengan tindakan. Tentu gak ada yang sempurna, tapi mari kita belajar. Supaya jangan kita berkata kita ini ada di sebuah keluarga, yang keluarga ini seperti di neraka. Jangan berkata demikian. Kalau Yesus mau mengatakannya, Yesus apalagi? Yesus punya alasan untuk menghakimi keluarganya. Tapi Yesus mempengaruhi keluarganya untuk mencintai Tuhan. Jangan mencobai keluarga. Jangan bersuka cita kalau saudara Anda jatuh, lalu Anda berkata, sudah saya bilang, rasain. Jangan, Yesus gak melakukannya. Justru Yesus berkorban bagi keluarganya. Dengan saya menyampaikan poin-poin ini, saya mau supaya Anda punya jawaban dalam pergumulan Anda. Anda gak berkata bahwa saya ini gagal atau sial karena saya lahir dari keluarga begini. Oh, seandainya saya bisa memilih, saya mau lahir dari keluarga yang baik-baik saja. Atau kita semua sebagai jemaat kita kenal namanya Pastor Moro, Pastor Philip. Kita mulai berkata seandainya saya ini adalah anak Pastor Moro ya. Atau seandainya saya ini anak dari Pastor Philip ya. Atau Anda berkata seandainya saya keluarga dari Pak Maksi. Mungkin Anda lihat saya senyum terus, Anda belum tahu saja apa yang terjadi di rumah tangga saya. Bukan berarti saya marah-marah terus setiap hari. Tapi saya juga nggak punya keluarga yang sempurna. Sering saya dengar di Manado keluarga saya ada berita begini. Sama seperti Anda juga kok. Kita ini semua manusia. Yesus juga manusia. Dan dia menang. Dia telah dicobai dan dia menang. Saya mau Anda juga menang. Mulai hari ini buang semua perkataan yang berkata, keluarga saya sial, keluarga saya nggak suka lahir di keluarga ini. Saya nggak berkata begini, enak saja Pastor Maksi berkata demikian, karena gak mengalami sih. Percaya saya juga mengalami. Minimal, Anda gak usah lihat saya. Kalau memang Anda mau lihat orang lain, lihatlah kepada Kristus. Yesus dianggap gila sama saudara-saudaranya. Yesus pernah disakiti sama orang tuanya sendiri. Anda pernah disakiti, Anda pernah dianggap gila. Yesus menang, Anda pun harus menang. Gak boleh berkata, saya mau tinggalkan keluarga saya. Jangan pernah ucapkan kalimat itu lagi. Mari datang dengan 4 prinsip ini. Oke, saya lahir di keluarga ini, saya harus punya kehidupan doa, saya harus berkata-kata dan juga harus bertindak.
Itu jadi satu paket. Apa yang saya katakan, saya lakukan. Janji saya tepati. Saya nggak boleh menjadi orang yang mencobai keluarga, senang kalau mereka jatuh karena nggak mau dengarkan saya. Saya harus menjadi orang yang menolong mereka supaya nggak jatuh. Dan saya setiap hari, yang keempat, harus mengampuni. Kalau Anda menghidupi prinsip ini, Bapak, Ibu, Saudara, saya belajar untuk praktekkan itu hari-hari ini. Kalau Anda menghidupinya, lihat suatu saat nanti, warisan terbaik yang Anda tinggalkan bagi keluarga Anda. Mungkin suatu saat, saya nggak tahu, kadangkala anak dipanggil Tuhan lebih cepat pulang ke rumah Bapa. Atau kadangkala dalam 5 kakak beradik misalkan, nggak tahu siapa yang pulang duluan. Suatu saat kalau Anda dikenang sebagai saudara, sebagai koko, sebagai sister di rumah Anda, mereka akan makin cinta Tuhan karena mengenang Anda. Jangan sampai keluarga kita suatu saat kalau mereka mengenang kita, yang mereka kenang adalah, oh saudari kami itu, anak kami itu adalah anak yang paling menuntut di dunia. Dia itu gak suka dengan saya sebagai mamanya, dia gak suka juga papanya, dia gak suka adik-adiknya. Kami ini memang keluarga yang gak sempurna. Jangan. Suatu saat pastikan kalau orang mengingat Anda, mereka berkata, wow, dia adalah orang yang berdoa. Sekalipun kami pernah menyakiti dia sebagai saudara kami, dia mengampuni tiap hari. Yesus itu mengampuni loh. Jadi jangan lagi berkata, ya Yesus kan Yesus karena dia Tuhan. Ingat, dia juga manusia. Yesus manusia 100%. Yesus telah membayar, memberi contoh dalam hidup kita, supaya kita menjadi pengaruh yang baik bagi keluarga kita. Saya mengatakan ini supaya terjadi kedamaian di keluarga Anda. Bukan lagi menuntut, tapi memberi. Benar-benar memberi. Sampai kapan? Sampai Anda dipanggil Tuhan. Benar-benar mengampuni, memberikan pengampunan. Sampai kapan? Sampai nafas terakhir hidup kita. Dan suatu saat apa yang kita tabur akan Tuhan berikan buah-buahnya. Entahkah buahnya kita nikmati waktu kita masih hidup, atau nanti setelah kita kembali, nama kita harum karena kita membawa nama harum Kristus. Mari kita belajar dari Adam yang kedua, karena Adam yang pertama gagal. Namanya Adam di Taman Eden, gagal, jatuh dalam dosa. Adam kedua muncul, dia manusia yang kita harus teladani. Ikutilah teladanku, kata Yesus. Aku lemah lembut dan murah hati. Ikutilah koko kita. Dia adalah yang sulung di antara banyak saudara. Kalau dia menang, adik-adiknya juga, kita semua harusnya menang. Supaya kita menikmati hidup, mari kita andalkan, lakukan prinsip-prinsip. Jadi saudara yang baik itu apa? Sekali lagi, hidup berdoa. Kata-kata dan perbuatan sama, jangan mencobai, dan setiap hari memberikan pengampunan. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkatimu, terimalah pesan ini. Jadilah anggota keluarga yang menyenangkan, bukan menuntut orang lain untuk menyenangkan kita. Karena Yesus telah memberikan teladan. Tuhan memberkati dan mengurapimu. Saya mengundang setiap Anda, jika Anda ada di ruangan sendirian, atau Anda bersama dengan keluarga Anda berdiri dan bergandengan tangan. Mari renungkan sama-sama firman Tuhan yang saya sampaikan. Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Tuhan, kami menerima pesan dari-Mu hari ini, bahwa kami meneladani Tuhan Yesus. Kami mau jadi seperti Yesus. Tentu tidak ada manusia yang bisa seperti Kristus, karena Dia Tuhan dan kami hanya manusia. Artinya kami mau meneladani prinsip-prinsip kehidupan Kristus. Tuhan, Roh Kudus mampukan kami hari-hari ini untuk kami menang di keluarga kami. Ada kelemahan 1-2 yang terjadi di keluarga kami, Tuhan. Orang tua dan anak, yang satu marah kepada yang satunya. Kakak beradik berantem sana sini. Oh Tuhan, kami mendambakan sebuah keluarga yang indah, Tuhan. Tapi setelah kami belajar dari Yesus, Dia adalah manusia juga. Yesus adalah manusia 100% yang mengalami penderitaan, cobaan yang sama seperti yang kami alami. Yesus pernah dianggap gila oleh saudaranya. Yesus pernah dilupakan oleh keluarganya, tapi Yesus memberikan pengaruh kepada mereka. Hari ini kami, Tuhan, Roh Kudus beri kami kekuatan untuk kami jadi member keluarga, anggota keluarga di rumah kami. Kami jadi seperti Yesus. Oh Tuhan, ampuni kalau kami menuntut. Berikan kami kekuatan untuk kami mengampuni. Kami mengampuni hari ini ayah kami. Kami mengampuni hari ini mama kami. Kami mengampuni saudara kami. Kami mengampuni setiap seisi keluarga kami. Kami ampuni dalam nama Yesus, Tuhan.
Oh Tuhan, Engkau meneladankan untuk tidak menuntut. Kami juga mau belajar, mulai hari ini tidak ada tuntutan. Yang ada adalah memimpin keluarga mencintai Tuhan. Berikan kami kesabaran, Tuhan, roh kelemah lembutan, Roh Kudus, turun dan mengurapi setiap jemaat, setiap orang yang mendengarkan. Mereka punya keluarga-keluarga, akhirnya menjadi keluarga idaman ya Tuhan. Mungkin papa mamanya belum mengenal Tuhan, tapi karena kehadirannya, keluargamu akhirnya mencintai Tuhan Yesus. Ketika Yesus disalib, Tuhan kami ingat firman-Mu, ketika Yesus disalib, Yesus menderita tergantung di kayu salib. Yesus masih memikirkan ibunya. Yesus, Engkau mengajarkan, Engkau melihat dari salib dalam keadaan terluka, berjam-jam, Engkau disiksa. Engkau berkata kepada Yohanes, ini ibumu. Yohanes, mulai hari ini adopsi Maria sebagai ibumu. Lalu Yesus, Engkau melihat kepada Maria dan Engkau berkata kepada Maria, ini adalah artinya Yohanes, di rumah Yohanes lah engkau akan tinggal. Arti dari pandangan Kristus adalah begitu. Yohanes mengadopsi Maria. Di ujung hidupnya, dalam penderitaan, Yesus masih pikirkan mamanya. Yesus masih pikirkan keluarganya. Biarlah prinsip ini Roh Kudus hidup dalam hati kami. Oh Tuhan, tentu tidak mudah kalau ada luka-luka di anggota keluarga. Ada kepahitan demi kepahitan. Tapi gak ada yang mustahil kalau Engkau yang bekerja Tuhan. Kami yang mendengar hari ini membuka hati untuk kami tidak menuntut, tapi mengingatkan, menuntun dan berdoa supaya anggota keluarga kami tambah cinta Tuhan. Tuhan ampunilah, Tuhan kuduskanlah keluarga kami. Datang dan jamah setiap tangan-tangan yang bergandengan tangan. Dan kalau pun sendirian, saya tahu dengan iman Tuhan memegang tangan setiap mereka. Mari sama-sama mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Tangan yang dinaikkan sambil bergandengan tangan. Haleluya. Kira bakaralah nama Yesus. Tuhan Yesus setia. Haleluya. Dia sahabat kita. Dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Waktu badai mengamuk dan gelombang menerjang, Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Mari sembah Dia. Tuhan Yesus setia. Haleluya. Dia sahabat kita. Dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Bapak Ibu jemaat atau siapapun yang mendengarkan pesan ini, jangan lagi engkau berkata, saya benci keluarga saya. Jangan lagi Anda berkata, saya lahir dari keluarga yang tidak sempurna. Kenapa saya sial punya keluarga begini? Tuhan mencintaimu.
Yesus pernah jadi anggota keluarga di mana kakak beradiknya, di mana orang tuanya bukanlah orang tua yang sempurna. Yesus pernah dihakimi. Sakit yang paling menyakitkan adalah kalau kita disakiti orang terdekat kita. Yesus pernah dianggap gila bukan oleh orang luar. Dia dianggap gila oleh saudaranya sendiri. Sejak umur 12 tahun, ada satu kejadian, dan mungkin setelah kejadian itu ada kejadian-kejadian lain. Yesus ketika masih kecil, dilupakan di kota, di tempat yang sangat jauh. Ini menjadi gambaran apa yang terjadi dalam keluarga kita hari-hari ini. Anda merasa pahit hati dengan papa, pahit hati dengan koko, dengan siapa saja di rumah Anda. Anda mulai melihat keluarga orang lain dan berkata, indah sekali kalau jadi keluarga itu. Mereka harmonis sekali. Kelihatannya mereka nggak punya masalah. Percaya, Yesus punya masalah di keluarganya. Namun Yesus memberikan pengaruh bagi keluarganya. Keluarganya, Yakobus jadi penulis Yakobus, Yudas jadi penulis Yudas, kitab Yudas. Dan ketika Yesus terangkat ke sorga, dikatakan saudara-saudaranya, bahkan Maria ibunya, mereka berkumpul sehati bersama dengan murid-murid, mereka berdoa, bertekun dalam doa. Karena mereka telah belajar dari saudara mereka. Maria belajar dari anaknya, tanda kutip, walaupun dia adalah Tuhan. Bahwa mereka melihat ketekunan Kristus, dan ketika Yesus naik ke sorga, mereka mempraktekkan apa yang mereka lihat belasan tahun, bahkan puluhan tahun. Bagaimana Yesus di keluarganya menjadi orang yang tekun berdoa. Saya dorong dengan kasih mulai hari ini, tekunlah dalam doa. Kadangkala ada banyak hal yang tak terceritakan. Kalau Anda cerita kepada papa, Anda cerita kepada mama, Anda cerita kepada suami, kadang mereka nggak ngerti. Mari kita belajar curhat kepada Tuhan, cerita kepada Tuhan. Lalu mari kita mulai jaga kata-kata kita, dan tindakan kita adalah sesuatu yang beriringan sama. Jangan mencobai keluarga Anda, jadilah orang yang justru menjaga, dan mari kita jadi anggota keluarga yang mengampuni. Terimalah firman ini, jadi kekuatan bagi setiap kita. Saya percaya keluargamu bahagia, dimulai dari dirimu sendiri. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, Imam Besar Agung kita, terimalah firman ini. Mari angkat kedua tangan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan hadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan memberkati engkau hari ini, besok sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati keluargamu, indah sekali. Tuhan mulai merajut kembali, menenun kembali keluargamu, hubungan-hubunganmu dengan orang tua dan saudaramu. Terimalah berkat keluarga bagimu, bagi saudara-saudaramu. Keluargamu diberkati karena kehadiranmu. Terima berkat ini di dalam nama Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, teladan kita, Juru Selamat kita, dalam nama Roh Kudus yang memberikan kemampuan. Terimalah, sama-sama katakan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita, haleluya.